Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Terhadap dua jurnalis yang dimaksud, ya kami sebenarnya sudah komunikasi pada awalnya. Dalam hal itu kami juga minta maaf. Dermawan Muslim, ya kiranya dapat menyalurkan zakat malnya, ya karena dari zakat mal itu bisa menambah besaran-besaran yang kita akan bantu kepada si fakir. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasat Reskrim Polres Bau-Bau tepis dugaan kriminalisasi jurnalis atas dugaan pencemaran nama baik. Basnas mengajak dermawan Muslim Kota Bau-Bau untuk mengeluarkan zakat, harta, dan infak Ramadan. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 29 Maret 2023 bersama saya, Wode Sabaria. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Kasat Reskrim Polres Bau-Bau tepis dugaan kriminalisasi jurnalis atas dugaan pencemaran nama baik. Selengkapnya Wode Nurliani melaporkan. Ditemui RRI di ruang kerjanya, Kasat Reskrim Polres Bau-Bau Ibtu Taufik Frida Mustafa memberikan klarifikasi terhadap pernyataan sikap Aji Sultra yang menilai pemanggilan terhadap dua wartawan Tribun Sultra Rizno Mawaldi dan Raimeldi Ramadan Wijaya adalah bentuk kriminalisasi jurnalis. Dijelaskan Ibtu Taufik, pemanggilan kedua jurnalis bersangkutan adalah bentuk undangan untuk klarifikasi terhadap dugaan pencemaran nama baik atas aduan pelapor Ardin pemilik perumahan. Sebagai penyidik Polri, kata Ibtu Taufik, prinsipnya seluruh laporan masyarakat yang mengadu ke Polres Bau-Bau akan mendapatkan pelayanan dan ditindaklanjuti dengan investigasi, penyelidikan hingga koordinasi terhadap kasus apapun yang dilaporkan ke institusi kepolisian. Baginya, yang sebenarnya terjadi adalah miskomunikasi penyidik bersama para jurnalis. Untuk itu, Kasat Reskrim meminta maaf karena tujuan pihaknya hanyalah menggali informasi untuk memastikan jawaban polisi kepada para pelapor. Dalam hal ini, satu hal terhadap dua jurnalis yang dimaksud, ya kami sebenarnya sudah komunikasi pada awalnya. Dalam hal itu kami juga minta maaf, mungkin kita melakukan teknis ini miskomunikasi yang sebenarnya bukan untuk kami lakukan kriminalisasi, namun dalam hal ini kita hanya menggali informasi untuk memastikan jawaban kami kepada para pelapor. Atas miskomunikasi tersebut, perwira yang pernah menjadi Kapolsek Pemala itu menjelaskan akan melakukan pemanggilan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada sengketa pers, yakni bersurat kepada Dewan Pers maupun kepada Kepala Redaksi guna hak jawab produk berita yang menjadi dasar aduan pelapor. Atas apa yang terjadi, Polres Bau-Bau membuka diri kepada seluruh pihak untuk mengoreksi dan memberikan masukan membangun terhadap mekanisme kepolisian agar bekerja secara prosedural. Sementara itu terhadap terlapor lainnya yakni ibu korban pencabulan dan kuasa hukumnya akan menjalani pemeriksaan. Diketahui beberapa bulan terakhir kasus roda paksa terhadap dua anak di bawah umur di Kota Bau-Bau inisial AS 4 tahun dan AR tengah santer dan viral menjadi perbincangan hangat warga. Polemik kasus tersebut berbuntut panjang lantaran kakak tiri korban AP terbukti berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian sebagai tersangka tunggal kasus asusila tersebut yang dinilai janggal oleh keluarga korban. Ibu korban sekaligus ibu pelaku tak terima hasil penyelidikan kepolisian yang menyatakan anaknya menjadi tersangka. Menurutnya berdasarkan penuturan anak-anaknya kepadanya, sejumlah tukang di perumahan tempat tinggalnya beserta developer dan menantunya lah pelaku pencabulan. Keberatan dengan pernyataan ibu korban yang termuat dalam beberapa media, pemilik perumahan Artin didampingi kuasa hukumnya melaporkan ibu korban, kuasa hukumnya, dan dua jurnalis Sultra di Polres Bau-Bau atas dugaan pencemaran nama baik. Sementara tersangka AP pun didampingi keluarga dan kuasa hukumnya sempat menempuh jalur pra-peradilan, namun Pengadilan Negeri Bau-Bau menolak gugatan tersebut. Kini kasus asusila itu tengah berproses di Polres Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang berikutnya. Basnas mengajak dermawan Muslim Kota Bau-Bau untuk mengeluarkan zakat harta dan infak Ramadan. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan.
dermawan muslim ya kiranya dapat menyalurkan zakat malnya ya karena dari zakat mal itu bisa menambah besaran-besaran yang kita akan bantu kepada si fakir. Badan Amil Zakat Nasional Basnas mengajak para muzaki atau dermawan muslim di Kota Bau-Bau untuk dapat menyalurkan zakat mal atau zakat hartanya. Ketua Basnas Kota Bau-Bau Muhadi Ilimi mengatakan dari zakat mal yang rutin dibayarkan itu Basnas kembali menyalurkan kepada para kelompok penerima, khususnya para fakir dan miskin. Di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan ini, Muhadi Ilimi juga mengajak seluruh umat muslim untuk bersama mendulang berkah dengan memberikan infak Ramadan. Dengan infak tersebut juga akan dikelola oleh Basnas dalam bentuk santunan kemanusiaan kepada masyarakat yang berhak menerima. Ya, harapannya kami dari Basnas itu mudah-mudahan para muzaki kita, ya artinya para dermawan muslim, ya kiranya dapat menyalurkan zakat malnya, ya karena dari zakat mal itu bisa menambah besaran-besaran yang kita akan bantu kepada si fakir. Ya khususnya juga di bulan suci Ramadan ini, para muzaki secara umum sekota Bau-Bau dapat memberikan infak Ramadannya dan sudah itu juga yang kita akan gunakan untuk perbuatan-perbuatan untuk kemanusiaan. Sementara itu, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengakui jika kerja-kerja kepengurusan Basnas Kota Bau-Bau kali ini sudah semakin membaik. Basnas yang sangat amanah, yang bergerak cepat, dan memberikan santunannya kepada pihak-pihak yang berhak membutuhkan, baik korban kebakaran hingga bencana alam. Basnas kita sudah mulai bergerak lebih baik, lebih cepat untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban Basnas terhadap pihak-pihak yang pantas dan wajib menerima santunan dari Basnas. Diketahui saat ini Basnas Bau-Bau tengah menyalurkan santunan Ramadan kepada warga miskin di Kecamatan Wolio. Karena terbatasnya zakat mal dan infak dari muslimin di Kota Bau-Bau, santunan yang dibagikan terdiri dari beras 5 kg, 1 rak telur ayam, dan setengah dos mie instan. Meski tak seberapa, santunan Basnas tetap disalurkan sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan dana umat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik mendengar, kita ke berita selanjutnya. PJ Bupati Buton Basiran didampingi Kepala Dinas PUPR Buton Muhammad Wahyudin melakukan audiens dengan Sekjen Kementerian SDM RI Rida Mulyana di kantor Kementerian SDM di Jakarta pada Selasa siang. Dalam audiens itu, PJ Bupati menyampaikan jika Pemkab Buton meminta Kementerian SDM ini agar mendukung hilirisasi aspal Buton sebagaimana arahan dan instruksi Presiden Jokowi. Karena sejak kunjungan Bapak Presiden di Buton, Kementerian SDM belum melakukan kunker ke Buton terkait aspal Buton. Basiran juga mengusulkannya agar pihak Kementerian SDM menurunkan tim geologi untuk mengupdate potensi kandungan aspal Buton dan memberikan info akurat terkait spesifikasi senyawa aspal Buton untuk menjadi informasi bagi pengembangan ke depannya, termasuk dalam upaya penertiban IUP dan bagaimana memberikan peran masyarakat di sekitar lokasi tambang aspal untuk mendapat IUP dalam bentuk koperasi. Kita ke berita yang terakhir. Pesawat Wings Air akan kembali melayani rute penerbangan Bau-Bau Kendari 2 kali seminggu mulai 10 April 2023. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kalau sesuai rencana dan itu sekarang sudah ada di Traveloka, itu sudah bisa dibeli. Itu rencana tanggal 10 mulai. Cuman dia pesawat Wings Air jenis ATR akan kembali mengudara melayani rute penerbangan Bau-Bau Kendari 2 kali seminggu mulai 10 April 2023. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Betuambari Kota Bau-Bau, Tarman mengatakan sesuai jadwal penerbangan dari Bau-Bau pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah dan dari Kendari pukul 13:10 waktu Indonesia Tengah. Jarak tempuh kurang lebih 30 menit.
Kalau sesuai rencana dan itu sekarang sudah ada di Traveloka, itu sudah bisa dibeli. Itu rencana tanggal 10 mulai. Cuman dia baru 2 kali seminggu, hari Senin sama Jumat. Dari Bau-Bau itu jam 10 ke Kendari. Nah nanti itu kan rutenya dia Makassar, Bau-Bau Kendari, terus Kendari Wakatobi, balik lagi Wakatobi Kendari Bau-Bau, terus Bau-Bau Makassar. Ya rutenya gitu, mulai tanggal 10 itu. Dikatakan Tarman, tarif tiket pesawat Wings Air kapasitas 72 seat rute Bau-Bau Kendari itu hampir mencapai Rp1.000.000 sekali terbang. Hal itu berdasarkan pengamatannya di salah satu platform travel. Saat ini kata Tarman, dengan adanya tambahan penerbangan itu, total penerbangan di Bandara Bau-Bau menjadi sebanyak 4 kali penerbangan melalui maskapai Wings Air jenis ATR, di mana penerbangan rute Bau-Bau Makassar setiap hari sebanyak 3 kali penerbangan, sedangkan rute Bau-Bau Kendari sebanyak 2 kali seminggu. Sementara itu kata Tarman, terkait kondisi arus penumpang di Bandara Bau-Bau sebelum dan di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini masih terbilang stabil, meski ada kalanya tidak signifikan tetapi tidak setiap hari. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasat Reskrim Polres Bau-Bau tepis dugaan kriminalisasi jurnalis atas dugaan pencemaran nama baik. Basnas mengajak dermawan Muslim Kota Bau-Bau untuk mengeluarkan zakat harta dan infak Ramadan. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.